Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Ausallahu subhanahu wa ta'ala ibadahul mu'minina khassatan wan nasa ammatan bitaqwallahi subhanahu wa ta'ala. Faqala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, saya berwasiat pada hadirin sekalian dan juga pada diri saya pribadi untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana wasiat yang Allah sampaikan pada hamba-hambanya yang beriman dan juga kepada umat manusia secara keseluruhan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara hamba-hambanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Wasiat tersebut Allah sampaikan pada ayat-ayatnya di dalam Al-Quran kepada umat-umat yang beriman. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Fattaqullaha mastata'tum, dengan takwa yang semaksimal-maksimalnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala illa wa antum muslimun, kecuali kalian masih dalam keadaan muslim, membawa iman, membawa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya itulah kemenangan kita dalam kehidupan dunia ini. Saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih muslimun, masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan pada ayat lain agar kita terus bertakwa, taat kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, dan juga taat kepada Rasulullah, menjalankan segala perintahnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah dalam Al-Qur'an, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan perkataan-perkataan yang benar, perkataan yang jujur, perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya perkataan, perbuatan apapun yang keluar dari tangan kita, kaki kita, ucapan yang keluar dari mulut kita, apa-apa yang kita dengarkan melalui telinga kita, yang kita lihat melalui mata kita, haruslah sadida, yang benar, yang jujur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan noleh kanan, yang mana kanan itu penuh dengan kemaksiatan.
Jangan pula noleh kiri yang dipenuhi dengan kemungkaran. Yaghfir lakum dzunubakum, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan untuk kalian dosa-dosa kalian. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga Allah memperbaiki untuk kalian semua amal-amal kalian. Ketika Allah menginginkan kita untuk menjalankan ketakwaan, taat kepada Allah, berkata benar, berkata jujur, berbuat baik, senantiasa membawa kebaikan untuk umat manusia, di situ Allah menjanjikan untuk kita segala urusan kita diperbaiki, segala urusan kita dimudahkan, yang sempit ditukar menjadi yang luas, yang sedih ditukar menjadi yang bahagia, yang susah ditukar menjadi yang mudah. Di samping itu Allah juga akan mengampunkan dosa-dosa kita semuanya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, dan tentunya meninggalkan segala larangan Allah, meninggalkan segala larangan Rasulnya, disitulah kemenangan yang nyata. Hadirin yang berbahagia, itulah kemenangan yang digariskan oleh Allah melalui Al-Qur'annya. Kemenangan bagi kita orang-orang yang beriman tidak hanya sekedar materi yang kita dapatkan. Tidak perlu kita kecewa, bersedih, kemudian down ketika apa yang kita inginkan untuk menang dalam pileg, dalam pilpres, dalam pilkada, dalam apapun ternyata belum terwujud, belum Allah aminkan, belum Allah realisasikan. Karena kemenangan menurut Allah Subhanahu wa taala bukan materi dunia, bukan jabatan dunia, bukan kursi-kursi yang kita inginkan yang ada di atas dunia ini. Di antara kemenangan yang Allah jabarkan dalam ayatnya adalah wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang seagung-agungnya. Apa artinya kita mendapatkan jabatan tinggi, kursi yang sangat banyak? Apa artinya kita mendapatkan kemuliaan di mata manusia, sementara jalan yang kita peroleh bukan jalan taat kepada Allah, bukan jalan taat kepada Rasulnya? Itu bukan kemenangan. Kalaupun sebagian mata manusia melihatnya sebuah kemenangan, itu adalah kemenangan yang menipu. Kenikmatan dunia hakikatnya adalah kenikmatan yang banyak menipu umat manusia, dan banyak umat manusia yang tertipu oleh kenikmatan sementara di dunia ini. Maka jangan sampai kemudian kita tertipu oleh kenikmatan-kenikmatan, kemenangan-kemenangan yang menurut sebagian mata manusia, yang bagi kita itu adalah bukan kemenangan yang nyata. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbincang bagaimana kita menjadi hamba Allah yang selalu menang, tidak hanya di dunia, tapi akan kita menangkan juga di akhirat kelak. Maka kita perlu melihat apa yang Allah sampaikan di dalam ayat-ayatnya dan juga apa yang Rasul sampaikan di dalam hadisnya. Kita perlu mengetahui siapakah mereka orang-orang yang menang menurut Allah, siapakah mereka orang-orang yang menang menurut Rasulullah SAW. Kenapa kita harus mengambil rujukan Allah dan Rasulnya dalam memaknai kemenangan? Karena definisi kemenangan yang Allah sampaikan dan juga Rasulnya adalah definisi yang sebenar-benarnya. Janji yang Allah ucapkan melalui Al-Quran dan juga Rasulnya sampaikan melalui hadisnya adalah hak, janji yang benar, bukan tipu-tipu. Janji yang betul-betul akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau berjalan di atas rel yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang berbincang dan menyebutkan, menjelaskan kepada kita siapa seandainya, siapa sesungguhnya orang-orang yang menang itu. Karena kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalamullah adalah hak, la raiba fih. Kalamullah adalah hak, tidak ada keraguan di dalamnya.
Maka keyakinan kita harus kita kuatkan, keimanan kita harus kita tingkatkan untuk memiliki keyakinan apa sebetulnya kemenangan tersebut. Siapa sebetulnya orang-orang yang menang? Dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa orang-orang yang menang adalah orang-orang yang dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat, dari perbuatan mungkar, orang-orang yang lempeng di jalan Allah, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, orang-orang yang tidak terbisikkan dengan bisikan-bisikan syaitan, orang-orang yang selalu berjuang menuju rahmat Allah, menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya Allah menyampaikan hal tersebut, waqihimus sayyiat, wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah wa dzalikal fawzul azim. Ya Allah, dalam sebuah doa, lindungilah mereka dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak Engkau ridhoi. Jauhkanlah mereka dari hal-hal yang mungkar, dari dosa, dari maksiat, karena sesungguhnya orang yang Engkau lindungi, orang yang Engkau jaga dari kemaksiatan, orang yang Engkau jaga ya Allah dari perbuatan dosa, maksiat, mungkar, hal-hal semua yang enggak Kau ridhoi. Wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah, sungguh di waktu itu Engkau telah melimpahkan rahmat-Mu kepadanya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang agung dan kemenangan yang nyata. Tentunya orang-orang yang menang mereka adalah orang-orang yang bahagia. Allah menggariskan dalam ayat ini, hadirin, ketika kita istiqomah menjauhi larangan Allah, istiqomah menjauhi maksiat, kemungkaran, berkata kotor, kita jauhi semuanya. Kita istiqomah mengejar ridha Allah dan rahmat Allah, mengejar ampunan Allah, maaf Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Disitulah kemenangan yang nyata. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa orang-orang yang menang adalah orang-orang yang senantiasa bersabar. Bersabar dalam segala bentuknya, sabar dalam menghadapi takdir Allah yang tidak kita inginkan, sabar dalam menjalankan ketaatan, karena ketaatan ini membutuhkan kesabaran. Orang yang nggak sabar dalam ketaatan mungkin nggak bisa istiqomah, datang sholat ke masjid, melaksanakan sholat 5 waktu, dan seterusnya, membutuhkan kesabaran. Sabar dalam maksiat, maksudnya sabar untuk tidak terjerumus kembali ke dalam kemaksiatan. Ada 3 bentuk sabar tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa orang-orang yang senantiasa menghiasi dirinya dengan kesabaran, mereka adalah orang-orang yang selalu menang. Mereka adalah orang-orang yang selalu bahagia. Mereka tidak mempedulikan olok-olokan orang lain, caci makian orang lain, karena yang mereka kejar adalah Allah. Yang mereka kejar adalah ridha Allah. Mereka terus berjalan selama mereka berada dalam jalan kebenaran. Dan tentunya jalan kebenaran itu sangat terjal. Banyak orang yang tidak menyukai kebenaran, tapi senantiasa bersabar. Itulah orang-orang yang menang. Dalam surat Al-Asr pun Allah menyampaikan, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Di antara ciri orang-orang yang akan menang dalam kehidupannya dan terhindar dari kerugian di kehidupannya adalah mereka yang senantiasa bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Sekarang ini saya memberikan balasan pahala kepada mereka bima sabaru, sebab kesabaran mereka. Annahum humul faizun, bahwa mereka menjadi orang-orang yang menang. Allah menyampaikan dalam ayat ini, bersabar. Apapun yang belum kita dapatkan dalam kehidupan dunia ini, selama kita memiliki iman dan sabar, kita mendapatkannya.
Belum waktunya, karena yang kita inginkan belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan. Allah Maha tahu kapan waktunya, bentuknya apa, di mana akan terjadi. Allah yang mengatur. Semua yang dijanjikan Allah pasti Allah berikan. Tapi bentuk yang kita inginkan apakah sesuai dengan yang kita inginkan diberikan oleh Allah ataukah tidak, itu terserah Allah. Jangan kita memaksa Allah untuk menuruti keinginan kita. Siapa kita sehingga kita berani memaksa Allah? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan. Wa hum yus'alun, dan merekalah yang mesti dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka lakukan. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama para penduduk neraka juga para penduduk surga, tidak sama. Dan tidak ada tempat yang ketiga bagi kita di sana nanti. Imma an nakuna min ashabin nar wa imma an nakuna min ashabil jannah. Kita jadi penduduk neraka ataukah kita jadi penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun. Siapakah yang menang yang dikatakan Allah dalam ayat ini? Mereka yang menang adalah mereka yang berakhir dan berujung menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemenangan yang nyata. Untuk bisa menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, iman, amal soleh, jihad dengan segala yang Allah berikan kepada kita, harta kita, waktu kita, jiwa kita, kemudian senantiasa bersabar, kemudian kita senantiasa beramal soleh, taat kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun. Siapa di antara kita yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dalam artian tidak berani melaksanakan kemaksiatan, takut dalam artian takut masuk neraka Allah, takut murka Allah, takut siksa Allah, dengan senantiasa beramal soleh dan melaksanakan ketaatan. Wa yakhshallaha wa yattaqhi, dan senantiasa takwa kepada Allah. Faulaika humul faizun, maka mereka itulah orang-orang yang menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.